Selamat sore para pendengar setia radio Kisah Senja. Orang bilang, kecantikan wanita tidak diukur saat muda. Tapi setelah separuh hidupnya, di hadapan kehilangan terbesar, siapa yang masih bisa menjaga martabatnya? Kisah malam ini adalah tentang wanita seperti itu. Seorang istri yang telah mengabdikan 32 tahun masa mudanya untuk suaminya. Tidak pernah berpikir untuk mengkhianati. Tidak pernah sekalipun bertengkar dengan suara keras. Namun di akhir hidupnya, yang ia terima adalah tikaman yang begitu menyakitkan hingga rasanya tak bisa bangkit lagi. Namun dari peristiwa itulah, sebuah rahasia yang terkubur lebih dari 15 tahun akhirnya terungkap. Mengubah segalanya dengan cara yang tak terduga. Akhir November. Sore hari di Surabaya mulai terasa dingin. Angin di jalanan bertiup melalui deretan rumah padat, membawa sedikit kelembapan setelah hujan sore. Membuat orang hanya ingin cepat-cepat pulang untuk makan malam hangat lalu menutup pintu dan tidur. Tapi saat itu, Ibu Ayu masih berdiri di depan area perawatan onkologi di Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya. Di tangannya ada termos usang berwarna perak dengan pegangan yang sudah lusuh, berisi bubur labu yang ia masak sejak jam 5 pagi. Ibu Ayu berusia 57 tahun. Rambutnya banyak beruban, tapi selalu disanggul rapi di belakang kepala. Wajahnya tidak lagi muda, tapi matanya tetap lembut. Kelembutan khas wanita yang terbiasa menahan diri terlalu lama. Sanseer, tahun menjadi istri. Ia hampir tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Orang seusia itu biasanya sudah memiliki anak besar, cucu kecil yang suka bermain di kaki, dan akhir pekan berkumpul bersama keluarga. Tapi rumah Ibu Ayu dari awal sampai akhir hanya ada 2 orang. Tanpa anak. 2 kata itu mengikutinya seperti bayangan. Saat muda orang-orang memandangnya lalu berdecak. Cantik sih. Tapi kalau tidak bisa punya anak, ya percuma. Saat usia paruh baya, orang lain berbisik, wanita tidak punya anak. Bagaimana caranya menjaga suami? Bahkan ada yang terang-terangan berkata di depannya, jika dulu mengadopsi anak, sekarang pasti sudah ada yang mengurus. Ibu Ayu mendengar semuanya tapi tidak pernah membalas. Ia hidup seolah apapun yang orang katakan tidak masalah, asalkan rumah tangganya tenang. Pagi hari ia pergi ke pasar, siang memasak, sore membantu di toko jahit di ujung gang untuk mencari tambahan beberapa juta rupiah. Setiap bulan, malam hari ia memasak air rebusan daun untuk suaminya merendam kaki. Hari demi hari, bulan demi bulan. Orang luar bahkan bilang Ibu Ayu beruntung. Suaminya, Bapak Budi, pernah membuka toko bahan bangunan dan alat listrik di Surabaya. Bisnisnya cukup maju saat properti sedang booming, sehingga ia bisa membeli 6 rumah untuk disewakan. Ditambah 1 rumah yang mereka tinggali. Uang tidak kurang, bahkan berlimpah. Itu yang orang sering katakan. Hanya Ibu Ayu yang mengerti. Dalam pernikahan itu, ia tidak pernah benar-benar dicintai sebagai seorang istri. Bapak Budi memang bukan orang yang lembut. Ia pemarah, dominan, dan suka memutuskan segalanya. Ibu mertua pernah menyuruhnya minum berbagai macam obat herbal karena masalah anak. Sampai-sampai ia muntah pahit. Bapak Budi hanya duduk sambil merokok lalu berkata, ya sudahlah, sedikit bersabar. Ibu juga ingin punya cucu. Suatu kali, Ibu Ayu sakit maag dan dirawat di rumah sakit. Bapak Budi hanya mampir setengah jam lalu buru-buru pulang karena tokonya ramai pelanggan. Hal-hal kecil itu menumpuk menjadi kekosongan besar di hati wanita itu. Tapi Ibu Ayu masih berpikir, ya sudahlah. Suami istri sudah lama bersama. Kalau cinta sudah tidak ada, masih ada pengertian. Wanita seusia ini apalagi yang bisa diharapkan sampai suatu hari Bapak Budi didiagnosis kanker lambung stadium akhir. Awalnya ia hanya mengeluh sakit perut, dan nafsu makan berkurang. Ibu Ayu mengajaknya berobat. Ia malah marah. Cuma sakit sedikit kok dibesar-besarkan. 2 bulan kemudian,
Ia baru mau ke rumah sakit setelah sakitnya sampai tidak bisa berdiri. Saat dokter memanggil Ibu Ayu sendirian ke koridor, berbisik bahwa kondisinya tidak baik dan harus bersiap. Ia hanya terpaku. Tapi ia tidak menangis. Setidaknya tidak di depan suaminya. Ia tetap rutin memasak bubur, mencuci pakaian, menanyakan setiap dosis obat kepada dokter, dan terjaga di malam hari saat Bapak Budi tidak bisa tidur karena sakit. Suatu hari jam 3 pagi, Bapak Budi yang terbaring di ranjang rumah sakit tiba-tiba memandang Ibu Ayu dan berkata, "Ayu, beberapa tahun ini kamu banyak menderita." Itu hampir merupakan kalimat sopan yang jarang ia ucapkan padanya selama bertahun-tahun. Ibu Ayu hanya tersenyum hambar. Sesama suami istri. Buat apa membicarakan hal seperti itu? Saat itu ia tidak tahu badai sesungguhnya masih menunggu di depan. Malam itu, saat Ibu Ayu mendorong pintu kamar pasien, ia terkesiap. Di dalam, ada seorang wanita duduk di samping ranjang Bapak Budi. Wanita itu berusia sekitar 40 keropaan. Rambutnya ikal ringan. Memakai jaket berwarna krem. Pergelangan tangannya mengenakan gelang emas kecil. Penampilannya lebih terawat dari wanita paruh baya biasa. Yang membuat Ibu Ayu terdiam bukan karena ia tidak mengenal wanita itu, melainkan karena ia mengenal terlalu baik wanita. Itu adalah Maya. Belasan tahun lalu, Maya pernah membuka toko kelontong di samping toko suaminya. Saat itu Maya pandai bicara, murah senyum, dan membesarkan anaknya sendirian karena suaminya pergi bekerja jauh. Bahkan saat anak Maya demam tinggi, Ibu Ayu sendiri pernah datang membantu menjaga toko. Lalu beberapa tahun kemudian, Maya pindah. Tidak ada yang tahu kemana. Ada yang bilang ia menikah dengan pengusaha kaya di Sidoarjo. Ada yang bilang ia membuka agen bahan bangunan. Ibu Ayu juga tidak pernah bertanya. Hanya saja ia tidak menyangka wanita itu akan muncul di sini, tepat di samping ranjang suaminya. Melihat Ibu Ayu masuk, Bapak Budi jelas terkejut. Sedangkan Maya bangkit duluan. Tersenyum sangat alami. "Mbak Ayu sudah datang." Dua kata Mbak Ayu sudah datang terdengar ringan. Tapi entah mengapa membuat hati terasa dingin. Ibu Ayu meletakkan termos bubur di meja. Suaranya tenang. "Kamu datang untuk apa, Maya?" Tersenyum canggung. "Saya dengar Bapak Budi sakit. Jadi saya mampir menjenguk." Bapak Budi langsung menyela. Orang itu punya niat baik. Ibu Ayu menatapnya. Tatapan itu membuat Bapak Budi tanpa sadar memalingkan wajah. 32 tahun menjadi istri. Ada hal-hal yang tidak perlu dikatakan pun sudah mengerti. Wanita seringkali tidak butuh bukti. Cukup melihat cara seorang pria panik saja sudah cukup. Ia tidak membuat keributan. Tidak bertanya. Hanya diam-diam menyendok bubur ke mangkuk. Kamar itu sunyi hingga terdengar jelas suara sendok menyentuh mangkuk. Beberapa saat kemudian, Maya bangkit. "Baiklah. Saya pulang dulu." Bapak Budi buru-buru berkata. "Hati-hati di jalan." Suara lembut itu sudah lama tidak Ibu Ayu dengar. Pintu kamar baru saja tertutup. Bapak Budi terdiam cukup lama lalu tiba-tiba berkata, "Ayu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan." Ibu Ayu duduk di kursi. "Katakan saja." Bapak Budi menghindari tatapannya. Tangannya yang kurus meremas tepi selimut. "Saya rasa saya tidak akan hidup lebih lama lagi." Ia berhenti. Suaranya serak. "Ada beberapa hal yang tidak ingin saya bawa ke liang lahat." Entah mengapa saat itu hati Ibu Ayu tiba-tiba dingin membeku. Seperti orang yang berdiri di depan badai, tapi belum tahu seberapa parah ia akan dihantam. Dan kemudian Bapak Budi mengucapkan kalimat yang membuat seluruh pernikahan 32 tahun di hati Ibu Ayu hancur berkeping-keping. "Sebenarnya saya dan Maya sudah bersama lebih dari 15 tahun." Ibu Ayu duduk diam. Tidak menangis. Tidak menjerit. Tidak menjatuhkan mangkuk di tangannya seperti di film-film. Ia hanya terpaku selama beberapa detik lalu bertanya dengan suara sangat pelan.
Lalu Bapak Budi menelan ludah. Matanya mulai menghindar. Maya punya seorang putra. Anak itu tahun ini kelas 10 SMA. Saya ingin sebelum meninggal, saya harus memastikan dia dan ibunya stabil. Ibu Ayu menatapnya. Firasat buruk perlahan merayap di hatinya. Ia tidak tahu bahwa apa yang akan Bapak Budi katakan selanjutnya adalah tikaman yang sebenarnya, yang membuat seorang wanita yang sudah menahan diri seumur hidup akhirnya tidak bisa menahan lagi. Dan keesokan harinya, ketika setumpuk surat tanah diletakkan di depannya, Ibu Ayu baru mengerti bahwa ada beberapa pria yang bahkan sampai detik-detik terakhir hidupnya masih hanya memikirkan dirinya sendiri. Ibu Ayu duduk diam sangat lama. Setelah perkataan Bapak Budi, di luar jendela, langit Surabaya sudah gelap gulita. Lampu koridor rumah sakit memancarkan cahaya putih dingin ke lantai ubin, membuat segalanya terasa semakin lelah. Di kamar pasien hanya terdengar suara mesin infus menetes secara teratur. Sesekali diselingi batu kering, terputus-putus dari beberapa pasien di ujung lorong. Namun yang aneh adalah saat itu orang yang paling tenang justru Ibu Ayu. Ada beberapa rasa sakit yang datang. Tidak seperti yang dibayangkan orang. Tidak hancur sekaligus. Tidak membuat orang menangis histeris seketika. Rasanya seperti ada seseorang yang perlahan mengiris setiap lapis kulit. Sakitnya sampai-sampai orang kehilangan reaksi. Ibu Ayu menatap Bapak Budi sangat lama lalu bertanya dengan suara pelan. Kamu ingin mengurusnya? Bagaimana? Bapak Budi menghela napas lega seolah baru saja melepaskan beban. Mungkin ia mengira Ibu Ayu sudah menerima. Atau setidaknya akan menahan diri seperti selama 32 tahun ini. Ia sedikit menopang tangan dan duduk. Suaranya lemah tapi lebih jelas. Saya sudah meminta pengacara menyiapkan surat-suratnya. Ibu Ayu mendengar itu. Telapak tangannya yang tergeletak di lutut tanpa sadar mengepal. Surat-surat apa? Bapak Budi menghindari tatapannya. Rumah dan tanah. Ibu Ayu diam. Ia melanjutkan. Kata demi kata perlahan, tapi seolah sudah diperhitungkan sebelumnya. 6 rumah sewaan itu. Saya ingin memberikannya kepada Maya dan anak itu. Suasana di kamar membeku. Begitu lama hingga Bapak Budi mulai merasa tidak tenang. Ibu Ayu masih duduk di sana. Tidak bertanya lagi. Tidak marah. Hanya tatapan matanya seperti sesuatu yang baru saja pecah sangat dalam. Akhirnya ia baru berkata. Bagaimana dengan saya? Bapak Budi terdiam beberapa detik lalu berkata. Rumah yang kita tempati sekarang tetap milikmu. Uang tabungan saya bagi sebagian. Kamu tidak punya anak. Sudah tua juga tidak akan banyak menghabiskan. Kalimat itu ringan seperti angin. Tapi justru membuat Ibu Ayu merasa tenggorokannya tercekat. 32 tahun menjadi istri. 32 tahun bersama-sama begadang dan bangun pagi. Saat toko baru buka. Bapak Budi belum punya modal. Ibu Ayu sendirilah yang menggadaikan anting pernikahan untuk membeli barang. Saat ibu mertua terbaring lumpuh hampir 3 tahun. Ia sendiri yang merawat. Membersihkan. Mengganti popok. Menyuapi bubur. Saat adik Bapak Budi bisnisnya gagal dan terlilit utang. Ia juga yang diam-diam mengambil uang tabungan untuk diberikan kepada suami untuk membantu. Tapi sekarang Bapak Budi bilang padanya bahwa karena ia tidak punya anak, jadi tidak perlu banyak harta. Ibu Ayu tiba-tiba tertawa. Tawa yang sangat pelan. Saking pelannya hingga membuat Bapak Budi terkejut. Kamu lupa ya? Ia bertanya. Di antara 6 rumah itu, ada 3 yang atas nama saya. Bapak Budi mengerutkan. Keneng. Ya kan suami istri. Atas nama siapa saja juga tidak masalah. Ibu Ayu mengangguk. Oh. Jadi kalau mau dibagi-bagi, itu milikmu ya? Bapak Budi mulai tidak nyaman. Mungkin sakitnya membuatnya lebih cepat kehilangan kesabaran. Ia mengerutkan wajah. Ayu. Sekarang saya sakit begini. Kamu jangan hitung-hitungan lagi bisa tidak? Saya hanya ingin mengurus anak saya. 2 kata anak saya terdengar seolah sengaja ditekankan. Ibu Ayu menatap pria yang terbaring di depannya.
Pria yang selama masa mudanya ia kira akan menua bersamanya. Pria yang pernah berjanji saat menikah bahwa nanti meskipun sulit tidak akan meninggalkan satu sama lain. Ternyata janji pria seringkali hanya memiliki tanggal kedaluarsa. Ia bangkit, memegang termos bubur yang sudah dingin. Buburnya sudah dingin. Saya pulang untuk memasak lagi. Bapak Budi gelisah. Ayu. Kamu. Ibu Ayu berbalik. Tatapannya sangat tenang. Kamu istirahat saja. Masalah rumah nanti kalau sudah sehat baru bicara. Bapak Budi membentak. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya ingin menyelesaikannya. Ibu Ayu menatapnya sangat lama lalu dengan sangat pelan berkata. Beberapa hal yang dilakukan terburu-buru belum tentu benar. Setelah itu ia keluar dari kamar. Pintu baru saja tertutup. Seluruh koridor terasa panjang dan kosong. Ibu Ayu berjalan sangat pelan. Setiap langkah terasa berat seperti memakai beban batu. Sampai di tangga. Ia baru duduk. Kali ini air matanya tidak bisa lagi ditahan. Bukan karena Bapak Budi punya wanita lain. Sejujurnya, sudah bertahun-tahun ia menduga pria itu berubah hati. Wanita seringkali tahu lebih dulu bahkan sebelum ada bukti. Bapak Budi mulai berubah sekitar 15 tahun lalu. Sering mencari alasan mengirim barang sampai larut malam. Sering melihat ponsel lalu tersenyum sendiri. Suatu kali kemejanya masih menempel bau parfum asing. Ibu Ayu pernah bertanya. Hanya sekali saja. Bapak Budi saat itu membanting sumpit kemeja. Kamu tidak ada kerjaan lain ya? Setiap hari curiga. Setelah hari itu, Ibu Ayu tidak bertanya lagi. Bukan karena percaya tapi karena takut. Takut jika kebenaran terungkap. Pernikahan ini tidak akan ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Tapi ia tidak pernah menyangka Bapak Budi tidak hanya mengkhianati. Ia juga punya anak di luar nikah. Dan yang paling menyakitkan adalah ia rela mengambil seluruh jerih payah separuh hidup Ibu Ayu untuk diberikan kepada orang lain. Malam itu, Ibu Ayu tidak kembali ke rumah sakit. Ia pulang ke rumah 3 lantai di kompleks perumahan lama. Rumah itu dulu ramai dengan suara TV, suara masakan, suara keluhan tagihan listrik, tagihan air. Sekarang sepi menakutkan. Di dinding ruang tamu masih tergantung foto pernikahan yang diambil lebih dari 30 tahun lalu. Bapak Budi saat itu masih muda. Rambut hitam. Tatapan mata penuh percaya diri. Sedangkan Ibu Ayu mengenakan kebaya merah. Tersenyum sangat lembut. Ibu Ayu berdiri memandang sangat lama lalu menarik kursi. Melepaskan bingkai foto. Debu di belakangnya tebal sampai menutupi ujung jari. Ia mengambil lap bersih. Memandangnya sekali lagi. Akhirnya meletakkannya di lemari di bawah tangga. Ada beberapa hal yang dulu sangat berharga. Tapi sudah saatnya disimpan. Sekitar jam 10 malam. Ponselnya bergetar. Itu Bapak Budi. Ibu Ayu memandangi layar beberapa detik baru mengangkat telepon. Suara Bapak Budi di ujung sana serak. Besok pengacara akan datang ke rumah sakit. Kamu datang lebih awal ya. Ibu Ayu diam. Ia melanjutkan. Maya juga akan membawa anak ke sana. Ibu Ayu sedikit terkejut. Membawa anak ke sana untuk apa? Bapak Budi menghela napas. Saya ingin kamu bertemu anak itu. Dia anak yang baik. Kalau nanti kamu setuju, dia juga bisa memanggilmu ibu. Tepat. Pada saat itu, Ibu Ayu merasa hatinya membeku. 32 tahun menjadi istri tidak punya satupun anak. Sekarang pria itu ingin ia menerima anak di luar nikah suaminya sebagai sandaran di hari tua. Tapi Bapak Budi tidak tahu bahwa besok ketika bertemu anak itu, sebuah kenangan yang terkubur selama 15 tahun di hati Ibu Ayu akan tiba-tiba hidup kembali. Dan dari situlah, ia mulai mencurigai sesuatu yang Bapak Budi sendiri tidak pernah berani hadapi. Keesokan paginya, Ibu Ayu bangun sangat pagi. Sebenarnya ia hampir tidak tidur semalaman. Jam dinding di ruang tamu terus berdetak pelan. Sedangkan di kepalanya berputar berbagai macam pikiran.
Ada beberapa rasa sakit yang di siang hari masih bisa ditahan. Tapi saat malam tiba, ketika rumah hanya tinggal sendiri, rasa sakit itu baru mulai meresap perlahan seperti air dingin meresap ke dalam kulit. 15 tahun. Pria yang ia cintai dan tiduri bersama menjalani kehidupan lain di luar sana selama bertahun-tahun. Tidak hanya dengan wanita lain, tapi juga punya seorang anak. Yang membuat Ibu Ayu merasa sakit bukan lagi soal pengkhianatan. Di usia ini, ada beberapa hal yang sudah dilihat lebih ringan. Yang paling membuatnya tercekat adalah Bapak Budi merencanakan masa depan untuk semua orang, kecuali dirinya. Selingkuhan punya rumah, anak di luar nikah punya harta. Sedangkan ia, yang mendampingi Bapak Budi sejak tidak punya apa-apa, akhirnya malah dibilang tidak punya anak. Jadi tidak perlu banyak memikirkan itu. Ibu Ayu hanya merasa hatinya dingin. Pukul 7 pagi. Ia masuk dapur memasak bubur ikan untuk Bapak Budi. Tangannya masih bergerak seperti kebiasaan. Mengiris jahe. Mencuci sayuran. Membumbui agar pas di lidah. Seperti selama puluhan tahun. Ada beberapa wanita yang hidup dengan tanggung jawab terlalu lama. Sehingga meskipun sakit tetap tidak bisa meninggalkan kebiasaan lama. Sekitar jam 8 lebih. Ia sampai di rumah sakit. Begitu sampai di koridor lantai 12. Ibu Ayu sudah melihat Bapak Budi terjaga. Hari ini ia memakai baju pasien baru. Rambutnya bahkan disisir lebih rapi dari biasanya. Aneh memang. Orang yang hampir meninggal tapi masih ingin menjaga sedikit kehormatan. Melihat ia masuk, Bapak Budi langsung bertanya. Pengacara belum datang ya? Ibu Ayu meletakkan termos bubur. Belum. Ia sedikit mengerutkan kening. Kamu ingat tanda tangan suratnya cepat ya? Ibu Ayu tidak menjawab. Hanya membuka kotak bubur. Menyendokkannya ke mangkuk, lalu mendorongnya mendekat. Makan dulu lalu minum obat. Bapak Budi melihat Ibu Ayu tidak menjawab. Ia mulai gelisah. Ayu, saya jujur. Saya tidak akan hidup berapa lama lagi. Kamu jangan sampai saya mati tidak tenang. Ibu Ayu mendongak menatapnya. Mati tenang atau tidak itu tergantung bagaimana kamu hidup. Kalimat itu ringan tapi cukup membuat Bapak Budi terdiam. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Maya masuk. Ditemani seorang anak laki-laki tinggi kurus. Memakai seragam SMA. Mengenakan ransel hitam. Sekitar 15 tahun. Itu pasti putra. Hal pertama yang Ibu Ayu perhatikan bukan wajah anak itu. Tapi matanya. Matanya agak sipit. Terlihat lembut dan malu-malu. Tapi entah mengapa begitu melihatnya. Hatinya tiba-tiba terhenti. Seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Bapak Budi langsung berbinar. Putra, kemari dengan ayah. Suara ayah terdengar. Membuat kamar terasa semakin sempit. Anak itu sedikit canggung tapi tetap mendekat. Ayah sudah sehat. Suaranya masih kekanak-kanakan. Jelas sekali anak yang dididik dengan baik. Bapak Budi tersenyum. Tatapan matanya jarang sekali lembut. Ayah baik-baik saja. Bagaimana pelajaranmu? Nak? Ibu Ayu berdiri di samping diam. 32 tahun. Itu adalah pertama kalinya ia melihat wajah Bapak Budi sebagai seorang ayah. Ternyata bukan ia tidak tahu cara menyayangi anak kecil. Hanya saja orang yang disayangi tidak pernah menjadi anaknya. Maya menarik kursi dan duduk. Suaranya pelan. Kemarin ayah terus saja menyebut putra. Jadi saya bawa ke sini. Lalu berbalik ke Ibu Ayu. Mbak Ayu jangan marah ya. Ibu Ayu hanya mengangguk hambar. Anak itu tidak salah. Putra saat itu baru berbalik menatap Ibu Ayu. Hormat. Saya menyapa tante. Anak itu sangat sopan. Sangat beretika. Membuat orang sulit membencinya. Ibu Ayu menjawab pelan. Iya. Lalu berbalik memandang ke jendela. Bukan ia membenci anak itu. Tapi karena ada beberapa rasa sakit orang dewasa yang tanpa sengaja juga terasa perih saat melihat seorang anak.
Beberapa saat kemudian, Bapak Budi tiba-tiba berkata, "Putra nanti harus tahu cara merawat ibu ya. Lalu merawat juga Tante Ayu." Putra kebingungan. Ya, Bapak Budi menatap Ibu Ayu. Mencoba membuat suaranya ceria. "Saya sudah pikirkan. Kalau kamu setuju, nanti anak ini bisa menganggapmu seperti ibu angkat. Lagi pula kamu juga tidak punya anak." Ibu Ayu langsung berbalik. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, di matanya muncul hawa dingin yang nyata. Maya juga sedikit terkejut. Putra menunduk. Mungkin ia cukup besar untuk mengerti betapa anehnya hal ini. Ibu Ayu menatap Bapak Budi sangat lama. "Kamu menyayangi saya atau ingin saya menderita lagi?" Bapak Budi tidak nyaman. "Niat baik saya kok, kamu malah berpikir buruk. Saya hanya khawatir kamu sudah tua nanti kesepian." Ibu Ayu tertawa. Sebuah tawa yang lebih sedih dari tangisan. "Kesepian? Kamu kira selama 32 tahun ini saya tidak kesepian?" Seluruh ruangan hening. Bahkan Maya pun menunduk. Bapak Budi menghindari tatapannya lalu mengganti topik. "Sudahlah. Nanti kalau pengacara datang baru bicara." Sekitar jam 10. Seorang pria berusia sekitar 40 keropakaan masuk. Kemeja putih. Tas kerja hitam. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara Dimas. Setelah beberapa basa-basi, ia meletakkan setumpuk dokumen di meja. Bapak Budi sudah menyiapkan berkas pembagian harta. Ibu Ayu menatap tumpukan kertas itu. Hatinya tetap sangat tenang. Mungkin sakitnya sudah sampai tahap ini. Orang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Dimas sambil membuka berkas berkata, "Saat ini Bapak Budi memiliki 6 rumah sewaan dan 1 rumah yang ditempati. Keinginan beliau adalah mengalihkan sebagian besar harta kepada Ibu Maya dan cucu Putra." Putra terkejut. "Saya tidak tahu soal ini." Maya buru-buru menarik tangan anaknya. "Duduk diam saja." Dimas melanjutkan. "Sedangkan rumah yang ditempati saat ini dan sebagian uang tabungan akan diserahkan kepada Ibu Ayu." Ibu Ayu diam. Beberapa saat kemudian baru ia bertanya. "Dalam surat itu ada disebutkan dengan jelas ini adalah harta gonogini suami istri?" Dimas sedikit terhenti. "Ada. Tapi Bapak Budi berharap Ibu Ayu bisa memberikan kemudahan." Ibu Ayu menatap lurus Bapak Budi. Tatapannya tenang anehnya. "Kamu benar-benar ingin melakukan ini?" Bapak Budi mengangguk. "Saya harus mengurus anak saya." Tepat pada saat itu, tatapan Ibu Ayu tanpa sadar berhenti pada wajah Putra sekali lagi. Entah mengapa, sebuah kenangan sangat lama tiba-tiba muncul di kepalanya. Belasan tahun lalu, selembar surat hasil pemeriksaan medis tanpa sengaja terjatuh dari saku baju Bapak Budi. Sebuah kesimpulan dokter yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ibu Ayu mulai bertanya-tanya sesuatu yang bahkan membuatnya sendiri merasa dingin. Apakah Putra benar-benar anak kandung Bapak Budi? Ada beberapa rahasia yang tersembunyi terlalu lama di hati seseorang. Begitu lama hingga orang yang menyimpannya pun berpikir akan membawanya ke liang lahat. Tapi kadangkala kehidupan mendorong seseorang ke sudut yang tidak ada jalan keluar. Memaksa untuk membuka apa yang pernah terkubur sangat dalam. Ibu Ayu berdiri terdiam di dekat jendela kamar pasien sangat lama setelah pengacara Dimas pergi. Tumpukan berkas masih tergeletak di meja kecil di samping ranjang. Bapak Budi baru saja menandatangani beberapa dokumen yang diperlukan. Wajahnya tampak lega seolah telah menyelesaikan sebuah keinginan besar. Hanya Putra yang dari awal sampai akhir tidak mengatakan apa-apa. Anak itu duduk menunduk. Kedua tangannya mengepal erat tali ranselnya. Sesekali melirik Ibu Ayu dengan tatapan canggung yang sulit dijelaskan. Di usia itu, anak-anak tidak lagi sepenuhnya polos. Sedikit banyak juga mengerti bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit. Mendekati tengah hari, Putra meminta izin pulang. "Ayah, saya sore masih ada les." Suaranya kecil tapi sopan. Bapak Budi menatap putranya. Tatapan matanya melembut. "Ya, belajar yang benar ya nak."
Putra mengangguk lalu tiba-tiba berbalik ke Ibu Ayu. "Saya pulang ya, Tante." Ibu Ayu sedikit terkejut. Anak itu sangat sopan. Itu yang harus ia akui. Ia mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan." Putra baru saja keluar bersama Maya. Lalu Bapak Budi memanggilnya. "Ingat mampir lagi ya nak." Sebuah panggilan nak penuh kasih sayang yang membuat hati Ibu Ayu sedikit nyeri. Bukan cemburu. Juga bukan lagi marah. Hanya saja ia menyayangkan dirinya sendiri. 32 tahun bersama seorang pria. Akhirnya malah menemukan ternyata pria itu punya seluruh bagian hidup lain yang tidak pernah ia masuki. Ketika pintu kamar tertutup, Bapak Budi berbalik menatap Ibu Ayu. Anak itu baikan Ibu Ayu tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi dan duduk. Perlahan mengupas apel. Beberapa saat kemudian baru ia bertanya. "Kamu yakin dia anakmu?" Bapak Budi langsung mengerutkan kening. "Kamu bertanya begitu maksudnya apa?" "Saya cuma bertanya." Putra tahun ini 15 tahun. Ibu Ayu memandangi apel di tangannya. 15 tahun lalu. Tepat saat kamu mulai sering pulang malam. Bapak Budi tidak nyaman. "Sekarang kamu masih mau mengungkit-ungkit?" Apalagi Ibu Ayu diam. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditanyakan secara langsung. Setidaknya saat ini, karena ia sendiri juga belum yakin dengan apa yang ia pikirkan. Tapi kenangan lama terus mengalir seperti air. 16 tahun lalu. Hari itu Bapak Budi pergi berobat ke rumah sakit kota. Pulang ke rumah ia minum sangat banyak. Saat mengganti baju untuk dicuci, dari saku bajunya tanpa sengaja terjatuh selembar hasil pemeriksaan. Ibu Ayu memang tidak punya kebiasaan melihat barang pribadi suami. Tapi hari itu kertasnya basah jadi ia membukanya untuk dikeringkan. Di situ tertulis kesimpulan tentang kemampuan reproduksi pria. Ada banyak istilah medis yang tidak ia mengerti. Tapi satu kalimat yang digarisbawahi merah membuatnya ingat selamanya. Tingkat kemungkinan memiliki anak secara alami sangat rendah. Saat itu ia duduk terdiam sangat lama di dapur. Sebagian merasa sakit. Sebagian lagi merasa kasihan. Karena selama bertahun-tahun tidak punya anak. Yang selalu disalahkan adalah dirinya. Ibu mertua sering memarahinya. Kerabat-kerabatnya menyindir. Bahkan tetangga pun memandangnya dengan tatapan kasihan. Sedangkan Bapak Budi, ia tidak pernah membela diri. Tapi hari itu saat melihat surat itu, hati Ibu Ayu melembut. Ia pikir pria itu punya harga diri. Jika masalah ini terungkap, pasti ia akan lebih sakit daripada dirinya. Jadi ia menyembunyikannya. Tidak bicara. Tidak menyalahkan. Bahkan diam-diam menanggung fitnah demi suaminya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang pria itu malah bilang punya anak di luar nikah. Bahkan ingin menyerahkan seluruh hartanya kepada ibu dan anak orang lain. Memikirkan itu, hati Ibu Ayu semakin dingin. Sore hari, ia beralasan pulang mengambil pakaian lalu langsung mampir ke toko jahit tempat ia bekerja sambilan. Mbak Siti, pemilik toko, terkejut melihat wajahnya. "Kenapa kamu terlihat pucat?" Ibu Ayu duduk di kursi tersenyum hambar. "Mungkin kurang tidur." Mbak Siti menuangkan segelas air. "Bagaimana Bapak Budi?" Ibu Ayu diam beberapa detik lalu tiba-tiba bertanya. "Mbak, kalau seorang pria dibilang dokter sulit punya anak. Tapi setelah itu punya anak di luar nikah. Mbak merasa aneh tidak?" Mbak Siti yang sedang melipat pakaian pun berhenti. "Maksudmu apa?" Ibu Ayu tidak menceritakan semuanya. Hanya mengawang-awang. Mbak Siti berpikir lalu merendahkan suara. "Bukan saya mau ikut campur. Tapi dulu saya punya paman juga begitu. Divonis mandul ringan tapi malah mengira punya anak di luar nikah. Membesarkannya sampai belasan tahun baru tahu kalau ditipu orang." Ibu Ayu mendengar itu. Tangannya mengepal erat gelas air. Jantungnya berdebar lebih kencang. Mbak Siti menatapnya. "Kamu bertanya hal ini untuk apa?" Ibu Ayu menggeleng. Tidak apa-apa. Tapi di hatinya sebuah benih kecurigaan sudah mulai tumbuh. Malam itu,
Sesampainya di rumah, Ibu Ayu membuka lemari lama di kamar tidur. Laci paling bawah, ada sebuah kotak kertas yang sudah usang. Di dalamnya berbagai macam barang-barang sepele dari bertahun-tahun lalu. Surat hasil pemeriksaan medis, buku tabungan lama, nota pembelian barang saat baru membuka toko. Dan akhirnya surat tahun itu masih ada. Tipis dan sudah menguning dimakan. Waktu Ibu Ayu mengambilnya, membaca ulang setiap baris nama Budi Santoso. Tanggal pemeriksaan. Kesimpulan. Semuanya jelas hingga tidak mungkin salah. Tangannya sedikit gemetar. 15 tahun terakhir ia tidak pernah ingin mengungkit masalah ini. Karena ia pikir suami istri hidup bersama. Menjaga kehormatan satu sama lain juga adalah sebuah pengertian. Tapi sekarang ketika Bapak Budi menggunakan kata anak kandung untuk memaksanya menyerahkan seluruh harta hasil kerja kerasnya separuh hidup, Ibu Ayu merasa tidak bisa diam lagi. Sekitar jam 9 malam. Ponselnya bergetar. Bapak Budi menelepon. Suaranya terdengar lebih ceria dari biasanya. Besok pengacara kembali. Kamu ingat bawa sertifikat tanah aslinya ya? Ibu Ayu bertanya dengan sangat pelan. Kamu yakin sekali putra itu anakmu? Di ujung sana sedikit terhenti, lalu ia tertawa. Kalau bukan anak saya, anak siapa lagi? Lihat saja wajahnya mirip saya sekali. Ibu Ayu diam beberapa detik. Tatapannya perlahan berhenti pada surat hasil pemeriksaan medis di tangannya. Lalu, ia bertanya sebuah pertanyaan yang Bapak Budi sendiri tidak sangka. Bagaimana kalau dia bukan anakmu ujung sana hening? Suara Bapak Budi langsung meninggi. Kamu bicara omong kosong apa? Tapi entah mengapa kali ini Ibu Ayu mendengar sangat jelas dalam suaranya ada sedikit kepanikan. Ujung sana hening beberapa detik. Lama. Yang tidak biasa. Ibu Ayu mendengar jelas bahkan suara napas Bapak Budi yang berat terdengar dari telepon. Lalu ia tertawa canggung tapi suaranya tidak lagi alami seperti sebelumnya. Kamu terlalu banyak berpikir. Putra itu anak saya. Maya tidak pernah menipu saya soal itu. Ibu Ayu duduk di tepi tempat tidur. Matanya masih menatap lekat surat hasil pemeriksaan medis yang sudah menguning dimakan waktu. Kamu yakin Bapak Budi tampak kehilangan kesabaran? Sudah. Bertahun-tahun saya membesarkannya. Masak saya tidak tahu. Kamu jangan karena masalah harta jadi bicara yang tidak-tidak. Dua kata tidak-tidak membuat Ibu Ayu sedikit terhenti. Ia tidak marah. Hanya merasa sedih hingga tidak punya tenaga untuk bereaksi. Pria itu selama separuh hidupnya tetap begitu. Setiap kali ada hal yang membuatnya tidak nyaman, yang salah selalu orang lain. Ibu Ayu berkata pelan. Besok saya ke rumah sakit. Nanti di sana baru bicara. Lalu ia menutup telepon. Malam itu hujan. Suara air jatuh di atap berlanjut hingga menjelang pagi. Ibu Ayu berbaring di tempat tidur tidak bisa memejamkan mata. Ia mengingat banyak sekali kenangan lama. Kenangan yang seharusnya sudah tenang. Tahun itu ibu mertua meninggal. Bapak Budi minum alkohol sebulan penuh. Setiap malam ia selalu bilang dirinya tidak punya keturunan. Tidak punya anak untuk meneruskan adalah durhaka. Suatu hari ia mabuk sampai duduk di halaman merokok. Lalu menangis. Ibu Ayu berdiri di dapur melihatnya. Ingin menghampiri untuk menghibur tapi lalu mengurungkan niat. Karena ia mengerti rasa sakit Bapak Budi itu juga adalah rasa sakitnya sendiri. Tapi yang tidak ia mengerti adalah mengapa tahun itu Bapak Budi tidak mau menghadapi kebenaran. Jika sudah tahu kesehatannya bermasalah, mengapa masih membiarkan seorang wanita menanggung semua fitnah? Atau memang pria selalu butuh seseorang untuk disalahkan atas hal-hal yang tidak berani mereka terima? Keesokan paginya, Ibu Ayu membawa tas tangan lamanya. Di dalamnya ada surat hasil pemeriksaan medis. Rahasia yang telah ia simpan lebih dari 15 tahun. Ia sampai di rumah sakit sekitar jam 9. Hari ini lebih dingin. Bapak Budi berbaring bersandar di kepala ranjang. Wajahnya terlihat sangat pucat. Tapi begitu melihat Ibu Ayu, hal pertama yang ia tanyakan masih
Sudah bawa surat-suratnya. Ibu Ayu meletakkan tas di kursi. Kamu cuma ingat masalah itu saja. Bapak Budi mengerutkan wajah. Bukan saya egois. Saya hanya ingin sebelum meninggal anak saya punya sandaran. Ibu Ayu menatapnya sangat lama. Beberapa saat kemudian baru ia berkata perlahan. Kamu benar-benar yakin putra itu anakmu? Bapak Budi menghela napas berat. Saya sudah bilang. Kamu jangan berlebihan. Maya bukan orang seperti itu. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Maya masuk. Hari ini ia memakai sweater berwarna krem. Tangan membawa tas buah. Melihat Ibu Ayu sudah ada di sana. Senyumnya sedikit canggung. Bak Ayu datang pagi sekali. Ibu Ayu tidak menjawab. Suasana di kamar tiba-tiba terasa sesak dan tidak nyaman. Maya duduk di samping ranjang. Suaranya pelan. Bapak Budi. Hari ini, bagaimana suara lembut itu pernah membuat Ibu Ayu mengira ia adalah orang yang baik. Dulu saat baru membuka toko kelontong, Maya sering datang meminjam barang. Meminjam uang receh. Dan bicara. Sangat ramah. Suatu kali anak kecilnya demam tinggi sampai harus dirawat di rumah sakit. Ibu Ayu bahkan menggantikan ia menjaga toko sampai malam. Orang seringkali paling sakit bukan karena orang asing menyakiti. Tapi karena orang yang pernah kita bantu malah berbalik menikam kita paling dalam. Sekitar jam 10. Pengacara Dimas datang. Ia baru saja membuka berkas. Lalu Bapak Budi sudah mendesak. Tolong cepat selesaikan. Tidak tahu lagi akan hidup berapa lama. Dimas mengangguk lalu berbalik ke Ibu Ayu. Ibu Ayu lihat kembali berkasnya untuk terakhir kali. Ibu Ayu tidak mengambilnya. Ia menatap lurus Bapak Budi. Kalau saya tidak setuju bagaimana? Bapak Budi langsung berubah raut wajah. Ayu, kamu jangan mempersulit saya. Saya sakit begini. Kamu bersabar lagi sekali tidak bisa. Ya, kalimat itu membuat Ibu Ayu tertawa sangat pelan. Sabar 32 tahun dari masalah tidak punya anak. Masalah ibu mertua yang sakit. Masalah suami yang dingin. Bahkan masalah perselingkuhan yang ia duga tapi tetap pura-pura tidak tahu. Hidup seorang wanita. Seberapa sabar baru cukup? Ibu Ayu bertanya. Kamu suruh saya mengalah. Lalu siapa yang pernah mengalah untuk saya? Bapak Budi tercekat. Maya melihat situasi tidak baik langsung angkat bicara. Mbak Ayu. Saya tahu saya salah. Tapi Bapak Budi benar-benar menyayangi putra. Anggap saja menabung pahala. Ibu Ayu berbalik menatapnya. Tatapannya tenang tapi dingin. Menabung pahala maksudmu? Kalau saya memberikan seluruh harta hidup saya kepada kamu baru saya dianggap berpahala? Maya pucat. Dimas juga duduk diam. Tidak ada yang menyangka wanita selembut Ibu Ayu akan berani bicara terang-terangan seperti itu. Bapak Budi marah. Maya tidak bermaksud begitu. Kamu jangan bicara berlebihan. Ibu Ayu perlahan bangkit lalu membuka tas tangan. Mengambil sebuah map berkas lama dan meletakkannya di meja. Saya sebenarnya tidak berniat membicarakan hal ini karena saya pikir suami istri hidup bersama. Menjaga kehormatan satu sama lain juga adalah sebuah pengertian. Bapak Budi mengerutkan kening. Kamu bicara apa? Ibu Ayu menatap lurus ke matanya. Suaranya sangat pelan, tapi setiap kata terasa sangat berat. 16 tahun lalu, kamu pernah pergi berobat ke rumah sakit provinsi. Surat hasil pemeriksaan hari itu. Saya sudah melihatnya. Bapak Budi terdiam. Wajahnya langsung pucat pasi. Maya juga terkejut menatapnya. Ibu Ayu melanjutkan. Dokter menyimpulkan kemungkinan kamu memiliki anak secara alami sangat rendah. Saya merahasiakan masalah itu selama bertahun-tahun karena saya tidak ingin kamu diejek orang. Kamar itu tiba-tiba sunyi. Bahkan suara mesin infus pun terdengar lebih jelas. Bapak Budi menatap lekat map berkas di meja. Bibirnya gemetar. Kamu bicara apa? Ibu Ayu mendorong tumpukan kertas ke arahnya. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Jika putra benar-benar anakmu, lalu mengapa tahun itu dokter menyimpulkan seperti itu?
Maya tiba-tiba bangkit. Wajahnya pucat pasi. Mbak Ayu bicara begitu maksudnya apa? Ibu Ayu berbalik. Tatapannya masih sangat tenang. Maksudnya apa? Kamu pasti lebih mengerti daripada saya. Untuk pertama kalinya sejak bertemu lagi. Maya tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Bapak Budi duduk terpaku di ranjang rumah sakit. Karena jauh di dalam hatinya. Ada satu hal yang tidak pernah berani ia hadapi. Yaitu tahun itu ketika Maya bilang hamil. Ia juga pernah curiga. Hanya saja ia terlalu ingin memiliki seorang anak untuk menipu dirinya sendiri bahwa ia masih pria normal. Suasana di kamar pasien hening hingga terdengar jelas suara AC yang berputar teratur di langit-langit. Bapak Budi masih duduk bersandar di kepala ranjang. Matanya terpaku pada surat pemeriksaan lama yang sudah menguning di atas meja. Wajahnya pucat pasi. Tidak lagi menunjukkan keyakinan seperti hari-hari sebelumnya. Seolah hanya dalam beberapa menit singkat. Sesuatu yang ia coba percayai selama 15 tahun tiba-tiba goyah hebat. Maya berdiri di sampingnya. Kedua tangannya mengepal erat tali tas hingga buku-buku jarinya memutih. Wanita yang tadinya selalu berbicara lembut dan pandai mengambil hati kini menunjukkan kepanikan yang jelas. Beberapa saat kemudian, Bapak Budi baru bertanya dengan suara serak. Ayu, kamu mendapatkan ini dari mana? Ibu Ayu menatapnya. Tatapan tanpa menyalahkan. Juga tanpa rasa puas. Hanya kelelahan dari orang yang sudah terlalu lama menahan diri. Hari itu kamu pulang dari pemeriksaan. Suratnya terjatuh di saku baju. Saya melihatnya. Bapak Budi terbata-bata. Kenapa kamu tidak bilang? Ibu Ayu tertawa sangat pelan. Bilang untuk apa? Agar seluruh keluarga kamu tahu bahwa yang tidak bisa punya anak bukan saya. Agar kamu diejek orang. Bapak Budi tercekat. Bibirnya gemetar. Selama 32 tahun, ini pertama kalinya ia menatap Ibu Ayu dengan tatapan berbeda. Bukan keakraban suami istri, melainkan perasaan bersalah. Sebuah perasaan yang sudah lama ia lupakan. Maya tiba-tiba angkat bicara. Suaranya terburu-buru. Bapak Budi, kamu jangan percaya hal ini. Dokter juga bisa salah. Putra jelas-jelas anak Bapak. Ibu Ayu tidak berbalik. Hanya berkata dengan lembut. Benar. Kalau begitu, mari kita lakukan tes saja. Maya langsung terdiam. Kamu bicara apa? Ibu Ayu perlahan. Sekarang ilmu pengetahuan sudah lengkap. Bisa diambil sampel rambut atau darah. Apakah anak kandung atau tidak? Beberapa hari sudah tahu. Bapak Budi sedikit terkejut. Jelas ia belum memikirkan hal itu. Atau lebih tepatnya, ia tidak pernah berani memikirkannya. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan keyakinan bahwa akhirnya ia memiliki anak. Keyakinan itu seperti pelampung penyelamat bagi harga diri pria. Jika hilang, mungkin ia tidak akan punya apa-apa lagi. Maya langsung menggeleng. Tidak perlu. Kalau begitu nanti melukai anak itu. Dia masih kecil. Ibu Ayu berbalik menatapnya. Untuk pertama kalinya. Tatapannya tenang tapi tajam. Jika benar anak kandung, kenapa kamu takut? Maya tercekat. Bapak Budi mulai merasa sesak napas. Ia berbalik ke Maya. Suaranya menjadi sangat kecil. Maya, kamu jujur padaku. Putra, apakah dia benar anakku? Begitu pertanyaan itu selesai, wajah Maya langsung pucat pasi. Ia langsung memerah matanya. Kamu berpikir saya 15 tahun ini saya hidup denganmu. Kamu tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba sekarang Mbak Ayu bicara beberapa kalimat. Kamu langsung berubah hati. Bapak Budi menunduk. Suaranya melemah. Bukan. Tapi masalah ini. Ia belum selesai bicara. Batuknya datang. Batuk sampai wajahnya membiru. Ibu Ayu tanpa sadar mendekat. Merapikan bantal. Mengambil air dan memberikannya padanya. Kebiasaan 32 tahun seringkali lebih kuat daripada luka. Bapak Budi menerima segelas air. Melihat tangan kurusnya.
Tiba-tiba di hatinya terasa nyeri yang aneh. Selama bertahun-tahun, yang berada di sampingnya saat sakit tetap Ibu Ayu. Yang begadang, memasak bubur, mencuci pakaian, mencari obat tetap Ibu Ayu. Sedangkan Maya muncul terutama saat ia punya uang. Pikiran itu baru saja muncul, dan membuat ia sendiri terkejut. Sore itu, Putra pulang sekolah mampir ke rumah. Sakit. Begitu ia masuk sudah merasakan suasana yang aneh. Ayah, kenapa Bapak Budi menatapnya sangat lama? Saking lamanya Putra mulai malu. Ayah. Ia bertanya pelan. Bagaimana belajarmu? Putra duduk. Ya biasa saja. Saya baru dapat 8 di pelajaran matematika. Lalu ia berbalik ke Ibu Ayu dengan sopan. Tante sudah makan. Sebuah pertanyaan yang sangat alami. Tanpa basa-basi. Membuat Ibu Ayu sedikit terhenti. Anak ini benar-benar sangat sopan. Tidak seperti anak-anak nakal atau yang dimanjakan. Mungkin karena itu Bapak Budi menyayanginya. Mungkin karena itu selama 15 tahun ia tidak pernah ingin curiga. Ibu Ayu tanpa sadar menatap Putra lebih teliti. Hidungnya agak mancung. Dagunya sedikit persegi. Sekilas memang ada kemiripan dengan Bapak Budi. Tapi semakin lama ia melihat, ia merasa tatapan matanya tidak sama. Perasaan familiar yang muncul tadi pagi kembali. Tiba-tiba di benak Ibu Ayu muncul sebuah wajah lama. Mantan suami Maya. Seorang pria pengemudi truk jarak jauh yang dulu pernah beberapa kali mampir ke toko. Siapa namanya? Sepertinya Budi. Matanya sipit. Wajahnya agak persegi. Semakin ia berpikir, hatinya semakin dingin. Jangan-jangan. Tepat pada saat itu, Bapak Budi tiba-tiba berkata, "Putra, kalau ayah bertanya hal ini." Anak itu mendongak. Ya, Bapak Budi ragu-ragu. Lalu akhirnya tetap tidak cukup berani. Tidak ada apa-apa. Putra tersenyum. Pelan. Ayah cepat sembuh. Besok masih ada ulangan sejarah. Setelah itu ia mengeluarkan tas dan duduk mengerjakan tugas di kursi. Maya menatap putranya dengan mata merah. Tidak tahu apakah karena sayang anak atau takut kehilangan hal lain. Sampai malam setelah Putra pergi les, Bapak Budi memanggil Ibu Ayu keluar ke koridor. Ia tidak bisa berdiri tegak sehingga harus berpegangan pada dinding. Suaranya menjadi sangat kecil. "Ayu, kalau benar-benar bukan anak saya." Ia berhenti. Tenggorokannya tercekat. "Saya hidup bagaimana untuk pertama kalinya dalam hidup?" Ibu Ayu melihat pria ini begitu lemah. Bukan karena sakit, tapi karena kebanggaannya yang perlahan hancur. Ia menatapnya sangat lama lalu dengan sangat perlahan berkata, "Kamu takut kehilangan muka. Sedangkan saya selama 32 tahun sudah kehilangan segalanya." Bapak Budi menunduk. Tidak bisa berkata sepatah kata pun. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak dirawat di rumah sakit, ia tidak lagi membicarakan masalah rumah. Tidak mendesak untuk menandatangani surat. Hanya berbaring menatap langit-langit sangat lama. Seolah untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mulai meragukan semua yang pernah ia yakini sebagai kebenaran. Dan keesokan paginya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika Ibu Ayu baru saja masuk kamar pasien, ia sudah melihat Maya sedang menangis. Sedangkan Bapak Budi wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar, memegang ponsel. Di layar ada sebuah pesan aneh. Sebuah kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat semua hal mulai berbelok ke arah yang berbeda. Keesokan paginya, Inanda Sinori Budu Andavanya Yamuha. Langit Surabaya mendung luar biasa. Awan abu-abu rendah. Angin dingin menerpa koridor rumah sakit membuat orang yang berdiri diam sebentar saja merasa merinding. Ibu Ayu membawa termos bubur ikan ke bangsal onkologi seperti biasa. Semalam ia hampir tidak bisa tidur. Bukan karena sakit lagi melainkan karena di hatinya terus terbayang-bayang tatapan kebingungan Bapak Budi saat bertanya, "Jika benar-benar bukan anak saya,
Saya hidup bagaimana kalimat itu terus membekas di ingatannya. Terkadang orang terlalu lama menyakiti orang lain. Sampai-sampai ketika berbalik baru menyadari bahwa dirinya sendiri juga hidup dalam sebuah kebohongan. Begitu sampai di pintu kamar pasien, Ibu Ayu sudah merasakan suasana yang berbeda. Maya sedang duduk di sudut kursi. Matanya merah. Tisu remuk di tangannya. Sedangkan Bapak Budi duduk bersandar di kepala ranjang. Wajahnya lebih pucat dari kemarin. Ponselnya masih tergeletak di pangkuannya. Layarnya menyala. Melihat Ibu Ayu masuk, ia mendongak. Tatapan matanya begitu kacau, hingga Ibu Ayu hampir tidak mengenali pria yang dulunya selalu bersaing benar salah dengannya. "Ayu." Suara Bapak Budi serak. Ibu Ayu meletakkan termos bubur. "Ada apa?" Bapak Budi menyerahkan ponselnya. Tangannya gemetar hingga hampir tidak bisa memegangnya. "Baka ini." Ibu Ayu mengambilnya. Itu adalah pesan singkat dari nomor tak dikenal yang dikirim sekitar pukul 6 pagi. Hanya beberapa baris. "Bapak Budi. Saya Budi. Saya baru kembali ke Indonesia. Ada masalah terkait Putra. Saya rasa Bapak perlu tahu. Selama ini saya diam-diam mengirim uang untuk Maya dan Putra. Jika Bapak ingin tahu kebenarannya, temui saya. Di bawahnya masih ada alamat kafe dekat terminal bus Surabaya." Ibu Ayu selesai membaca tidak berkata apa-apa. Hanya perlahan meletakkan ponselnya. Maya langsung menangis. "Jangan percaya dia. Dia sudah lama meninggalkan saya dan Putra. Sekarang kembali hanya untuk merusak saja." Bapak Budi menatap Maya. Kali ini tatapan matanya tidak lagi lembut seperti sebelumnya. Hanya ada kebingungan bercampur kecurigaan. Kalau begitu, bagaimana dia tahu soal Putra? Maya menggigit bibir. Saya tidak tahu." Bapak Budi terengah-engah. "Dari kemarin sampai sekarang kamu terus bilang tidak tahu. Sekarang saya tanya jujur. Apakah Putra anak saya?" Maya menangislah lebih keras. "Percayalah padaku. Saya hidup denganmu belasan tahun." Bapak Budi tiba-tiba membentak keras. Suaranya lemah tapi penuh kemarahan. "Saya tanya iya atau tidak." Bentakan itu membuat seluruh ruangan hening. Bahkan Ibu Ayu pun terkesiap. 32 tahun hidup bersama. Ia jarang sekali melihat Bapak Budi kehilangan ketenangan seperti itu. Mungkin karena kali ini ia sedang menghadapi hal yang paling menakutkan bagi seorang pria. Bukan kematian, melainkan penolakan terhadap apa yang pernah paling ia banggakan. Maya menunduk, terus menangis tanpa bicara. Keheningan itu bahkan lebih menakutkan daripada semua jawaban. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Putra masuk. Mungkin baru pulang dari les pagi. Begitu melihat ibunya menangis, ia panik. "Ibu kenapa?" Lalu berbalik ke Bapak Budi. "Ayah sakit lebih parah ya." Anak itu tidak tahu apa-apa. Wajahnya masih kekanak-kanakan. Seragam sekolahnya masih berdebu jalanan. Melihatnya, bahkan Ibu Ayu pun merasa hatinya melunak. Bagaimanapun juga, Putra hanyalah seorang anak kecil. Bapak Budi menatapnya sangat lama. Tatapan mata yang rumit dan sulit dijelaskan. Ada kasih sayang. Ada rasa sakit. Ada juga kecurigaan yang ia sendiri tidak ingin akui. Beberapa saat kemudian, ia bertanya pelan. "Putra, kalau suatu hari ayah tidak ada lagi, kamu sedih tidak?" Putra kebingungan. "Ayah bicara apa? Saya saja belum mencari uang untuk ayah." Lalu ia tersenyum canggung. "Ayah harus sehat agar nanti saya bisa mengajak ayah jalan-jalan lagi." Sebuah kalimat yang sangat polos membuat mata Bapak Budi memerah. Selama bertahun-tahun ia menyayangi anak ini, itu nyata. Pernah membelikan sepeda, membayar uang sekolah, diam-diam memberikan uang kepada Maya. Ada beberapa malam ia bahkan berdiri di luar gerbang sekolah melihat anaknya pulang lalu baru kembali. Jika sekarang dibilang semuanya hanya kebohongan, bagaimana ia bisa menanggungnya? Siang hari setelah Putra kembali ke sekolah,
Bapak Budi tiba-tiba berkata kepada Ibu Ayu. Kamu mau ikut saya tidak? Ibu Ayu sedikit terkejut. Ikut kemana? Menemui orang yang mengirim pesan. Maya langsung menolak. Kamu sakit begini mau pergi kemana? Dia itu bicara omong kosong. Tapi kali ini Bapak Budi tidak luluh lagi. Iya. Menatap Maya sangat lama. Suaranya lebih dingin dari biasanya. Jika kamu tidak menyembunyikan apa-apa. Lalu apa yang kamu takutkan sore itu? Pengacara Dimas membantu menyewa mobil untuk mengantar Bapak Budi ke kafe dekat terminal bus. Ibu Ayu ikut. Sedangkan Maya bersikeras ikut. Sekitar jam 3 lebih. Seorang pria berusia sekitar 50 kerapukan masuk. Kulitnya gelap. Tubuhnya kurus. Memakai kemeja lama. Begitu melihat Bapak Budi. Pria itu terdiam beberapa detik. Bapak Budi. Bapak Budi mengangguk. Kamu Budi? Pria itu duduk. Tatapan matanya bertemu dengan Maya, lalu terlihat jelas menjadi dingin. Sudah lama tidak bertemu. Maya memalingkan wajah. Suasana terasa berat dan sulit bernapas. Bapak Budi mengepalkan tangan. Kamu mengirim pesan begitu maksudnya apa? Budi diam beberapa detik lalu mengeluarkan setumpuk slip transfer lama dari sakunya. Selama bertahun-tahun saya mengirim uang untuk ibu dan anak ini. Saya di luar negeri tapi tidak memutuskan kontak. Saya kira putra itu anak saya. Sampai tahun lalu baru tahu dia bilang ke orang lain kalau itu anak bapak. Bapak Budi terpaku. Suaranya gemetar. Maksudmu apa? Budi menatap lurus. Saya juga tidak yakin. Karena saat itu dia masih berhubungan dengan kami berdua. Gelas air di meja sedikit bergetar ketika tangan Bapak Budi mulai gemetar hebat. Sedangkan Maya menangis terisak-isak. Saya tidak sengaja. Tepat pada saat itu, Bapak Budi baru mengerti. Mungkin apa yang paling ia takutkan selama 15 tahun ini perlahan menjadi kenyataan. Dan untuk pertama kalinya ia mulai merasa bahwa ia mungkin telah menukar seluruh hidupnya dengan sebuah kebohongan. Ada beberapa kebenaran yang ketika masih dalam keraguan, orang masih bisa menipu dirinya sendiri dan terus hidup. Tapi begitu kebenaran itu mulai muncul sedikit demi sedikit. Bahkan orang yang paling kuat pun akan merasa kakinya goyah. Sore itu, di sebuah kafe kecil dekat terminal bus Surabaya, tidak ada yang bisa berkata-kata lagi. Selama beberapa menit, kipas angin di langit-langit berputar pelan. Suara kendaraan di luar jalanan bercampur dengan suara cangkir yang beradu. Tapi di meja dekat jendela kaca, suasana begitu berat hingga rasanya tidak ada yang bisa bernapas. Bapak Budi duduk tak bergerak. Kedua tangannya yang kurus mengepal erat tepi meja hingga urat-uratnya menonjol. Tatapan matanya bergantian dari Budi ke Maya dengan rasa tidak percaya, sakit, dan juga rasa malu yang ia coba sembunyikan. Beberapa saat kemudian, ia baru angkat bicara. Suaranya serak jelas. Maksudmu selama ini dia masih berhubungan dengan kalian berdua? Budi menghela napas. Saya tidak ingin membicarakan masa lalu. Tapi karena kamu sudah bertanya, saya jujur saja. Dulu saya bekerja sebagai sopir truk jarak jauh Jakarta-Surabaya. Lebih sering di jalan daripada di rumah. Ada kalanya saya pulang mendadak. Saya juga pernah melihat beberapa hal yang tidak beres. Bapak Budi menegang. Apa? Budi melirik Maya lalu perlahan berkata. Suatu kali tetangga bilang melihat dia sering naik mobil seorang pria di malam hari. Saya tanya. Dia menangis bilang orang itu cuma mengada-ada. Saat itu, saya juga percaya. Maya menangis. Jangan bicara lagi. Itu sudah berlalu. Budi tersenyum hambar. Berlalu bagi kamu saja. Tapi bagaimana dengan orang yang membesarkan anak selama belasan tahun? Sebuah kalimat yang tidak keras tapi seperti ada yang memukul langsung ke harga diri, Bapak Budi. Ibu Ayu duduk di samping tidak ikut campur. Juga tidak menunjukkan ekspresi menang atau kalah. Karena saat ini ia tidak lagi merasa puas. Hanya merasa lelah. Lelah dengan kehidupan yang berputar-putar dalam kebohongan. Lelah dengan seorang pria yang baru di akhir hidupnya mulai melihat jelas siapa yang berada di sampingnya.
Selama bertahun-tahun, Bapak Budi tiba-tiba berbalik ke Maya. Suaranya gemetar. Jawab saya. Putra anak saya atau bukan? Maya menunduk. Bahunya bergetar hebat. Saya tidak tahu. Begitu jawaban itu selesai, Bapak Budi terpaku. Tidak tahu, ia tertawa. Sebuah tawa yang sumbang. Menyakitkan. Hebat sekali. 15 tahun saya membesarkan anak orang lain. Saya kira Tuhan menyayangi saya. Ia tertawa sampai terbatuk-batuk. Wajahnya memerah. Ibu Ayu buru-buru menopang punggungnya. Dimas juga panik. Tenanglah, Pak. Tapi Bapak Budi sepertinya tidak mendengar lagi. Semua kekecewaan, semua kepercayaan yang hancur berkeping-keping datang bersamaan. Ia menopang tangan dan bangkit. Tubuhnya yang sudah lemah kini semakin sempoyongan. Lalu 15 tahun ini apa saya beri uang? Saya biayai sekolahnya. Saya menyayanginya seperti darah daging saya sendiri. Sedangkan kamu, ia tercekat. Matanya merah padam. Kamu menganggap saya bodoh. Ya, Maya menangis histeris. Saya tidak sengaja. Saat itu saya bingung. Saya hanya takut kehilangan kamu. Kamu terlalu menyayangi saya. Saya pikir bagaimanapun kamu juga tidak punya anak jadi. Ia belum selesai bicara. Tapi seluruh meja terdiam. Bahkan Budi pun terkejut. Sedangkan Bapak Budi seperti baru saja ditampar keras. Maksudmu kamu tahu saya tidak bisa punya anak? Maya menunduk diam. Hanya keheningan itu saja sudah cukup menjadi jawaban. Bapak Budi terhuyung-huyung lalu jatuh terduduk di kursi. Tubuhnya gemetar. Kedua matanya merah. Ternyata bahkan rahasia terdalamnya pun bukan rahasia. Wanita yang ia sembunyikan selama 15 tahun untuk dilindungi. Sebenarnya tahu segalanya dan menggunakan rasa sakit itu untuk menahannya di sampingnya. Seorang pria yang seumur hidup menjunjung tinggi harga diri. Akhirnya hidup dalam sebuah drama. Bapak Budi tiba-tiba batuk hebat. Batuk sampai wajahnya membiru. Ibu Ayu secara refleks langsung bangkit membantunya. Pelan-pelan, Bapak Budi menatapnya. Tatapan mata yang sakit dan malu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia tidak menghindari tatapan istrinya. Ayu. Ia memanggil pelan. Tapi lalu tidak melanjutkan perkataannya. Ada beberapa permintaan maaf yang saat ini diucapkan pun terasa terlambat. Budi bangkit. Saya sudah mengatakan semuanya. Selanjutnya kamu yang putuskan. Sebelum pergi, ia berbalik ke Ibu Ayu. Suaranya melunak. Mbak Ayu hidup dengan orang seperti itu puluhan tahun pasti menderita sekali. Ibu Ayu hanya tersenyum hambar. Sudah terbiasa. Sebuah kalimat ringan tapi terdengar lebih menyakitkan daripada keluhan. Sore hari, pengacara Dimas mengantar Bapak Budi kembali ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, ia hampir tidak bicara apa-apa. Hanya memandang keluar jendela mobil. Tatapan matanya kosong. Maya berjalan di belakangnya. Menangis sampai matanya bengkak. Tapi, untuk pertama kalinya Bapak Budi tidak berbalik membujuk. Tidak bertanya. Tidak merasa kasihan. Ada beberapa kepercayaan yang jika sudah hancur, meskipun masih sadar pun tidak bisa diselamatkan. Malam itu, Putra datang ke rumah sakit. Begitu melihat ayahnya terbaring diam, ia buru-buru bertanya, "Ayah, kenapa?" Bapak Budi menatapnya sangat lama. Saking lamanya Putra mulai khawatir. "Ayah," ia mengulurkan tangan. "Kemarilah." Putra duduk di tepi ranjang. Sesuai kebiasaan, ia merapikan selimut ayahnya. Sebuah tindakan yang sangat alami membuat mata Bapak Budi pedih. Jika bukan anak kandung, lalu perasaan ini apakah ini palsu? Atau hubungan keluarga terkadang tidak membutuhkan ikatan darah? Ia tiba-tiba bertanya pada Putra. "Kalau suatu hari kamu tahu ayah bukan ayah kandungmu, kamu akan membenci ayah tidak?" Putra kebingungan. Lalu ia tersenyum canggung. "Ayah bicara apa? Aneh sekali membesarkan saya dari kecil ya." "Ayah? Siapa lagi?"
Jawaban polos itu membuat Bapak Budi terpaku. Sedangkan Ibu Ayu yang mendengarnya dari koridor. Hatinya tiba-tiba sedikit nyeri. Mungkin di antara semua orang dewasa yang salah di sini. Yang paling menyedihkan justru anak itu. Tapi tepat ketika segalanya terasa sudah cukup menyakitkan. Ponsel Bapak Budi tiba-tiba bergetar. Itu adalah pesan singkat dari pengacara Dimas. Isinya singkat. Bapak Budi, jika ingin melakukan tes DNA yang sah, sebaiknya dilakukan segera. Kondisi kesehatan Bapak memburuk dengan cepat. Bapak Budi memandangi kalimat itu sangat lama lalu untuk pertama kalinya dengan suara yang kehabisan tenaga. Ia mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Ibu Ayu dan Maya terdiam. Besok saya ingin melakukan tes DNA. Ada beberapa keputusan yang orang kira hanya butuh cukup keberanian untuk melakukannya. Tapi sebenarnya yang paling sulit bukanlah menghadapi kebenaran. Melainkan menerima bahwa selama bertahun-tahun dirinya telah hidup salah. Percaya salah. Mencintai salah. Malam itu di rumah sakit. Setelah Bapak Budi mengatakan ingin melakukan tes DNA, seluruh ruangan seperti tenggelam dalam keheningan yang sangat panjang. Maya adalah orang pertama yang bereaksi. Ia bangkit. Suaranya bergetar. Kamu gila ya, Putra masih kecil. Kalau dia tahu nanti bagaimana Bapak Budi tidak menatapnya lagi. Tatapan matanya lelah, tapi jelas menjadi dingin. Kalau begitu, kamu jujur saja. Apakah dia anak saya? Maya menggigit bibir. Air matanya terus mengalir. Saya sudah bilang. Saya tidak yakin. Sebuah jawaban yang beberapa hari lalu belum pernah muncul. Dulu ia selalu berkata yakin sekali. Putra itu anak Bapak. Lihat saja mirip Bapak begitu. Kalau tidak percaya, lihat telinga. Lihat hidungnya. Tapi sekarang yang tersisa hanya 3 kata tidak yakin. Satu-satunya yang masih pasti saat ini mungkin hanya kebenaran yang sudah sangat dekat. Putra duduk di samping. Ia tidak sepenuhnya mengerti masalah orang dewasa. Tapi cukup besar untuk merasakan ada yang tidak beres. Ada apa? Bu Maya berbalik mengusap air mata. Tidak ada apa-apa. Kamu pulang belajar dulu sana. Putra menggeleng. Saya mau di sini dengan ayah. Kalimat itu membuat hati Bapak Budi nyeri. Bagaimanapun yang terjadi, kasih sayang anak itu padanya tidak pernah palsu. Ia mengulurkan tangan mengelus kepala Putra. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Besok kamu tidak sekolah 1 hari ya? Putra kebingungan. Kenapa ayah? Bapak Budi butuh beberapa detik baru bisa bicara. Ayah perlu kamu ikut periksa dengan ayah. Putra langsung mengangguk. Iya boleh. Polos sekali hingga tidak tahu besok akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, Bapak Budi sakit lebih parah. Sakit perut yang berkepanjangan membuatnya hampir tidak tidur. Ibu Ayu tetap menemaninya. Kadang mengambil handuk mengusap keringat. Kadang membantu ia duduk untuk minum obat. Tidak ada kata-kata menyalahkan. Juga tidak menunjukkan kesan mulia. Hanya sederhana melakukan apa yang telah ia lakukan selama 32 tahun. Sekitar jam 3 pagi. Bapak Budi tiba-tiba memanggil pelan. Ayu. Ibu Ayu yang sedang tertidur di tepi ranjang langsung mendongak. Ia menatap Ibu Ayu sangat lama. Tatapan matanya tidak lagi menunjukkan sifat keras kepala atau dominan seperti dulu. Hanya ada kelelahan. Saya bertanya jujur. Kalau hari itu kamu bilang soal surat pemeriksaan, apakah semuanya akan berbeda? Ibu Ayu diam beberapa detik lalu tersenyum pelan. Bagaimana kita hidup ya seperti itu jalannya. Kalaupun saya bilang, mungkin kamu juga tidak akan percaya. Bapak Budi tercekat. Benar sekali. Jika hari itu Ibu Ayu bilang ia sulit punya anak, mungkin ia sendiri yang akan marah duluan. Karena pria seringkali lebih takut pada kebenaran daripada wanita. Mereka lebih suka hidup dalam khayalan daripada menerima bahwa mereka tidak sempurna. Keesokan paginya, rumah sakit membantu mengambil sampel tes. Pengacara Dimas juga hadir untuk menjadi saksi prosedur. Putra duduk di kursi sedikit khawatir.
Ayah periksa apa Bapak Budi menatap anaknya sangat lama. Akhirnya hanya berkata, "Periksa kesehatan saja." Putra patuh mengulurkan tangan tanpa banyak bertanya. Anak itu belum tahu bahwa pemeriksaan itu bisa merenggut panggilan ayah yang telah ia ucapkan selama 15 tahun. Maya berdiri di luar. Wajahnya pucat pasi. Matanya merah tapi tidak menangis lagi. Mungkin saat ini ia sendiri juga tahu tidak ada lagi cara untuk menyembunyikan. Sampel tes dikirim. Harus menunggu beberapa hari. Hari-hari itu terasa panjang seperti sebulan. Bapak Budi tidak lagi membicarakan masalah rumah dan tanah. Tidak menyebut pengacara. Tidak menyebut wasiat. Sepanjang hari hanya berbaring menatap langit-langit. Sesekali, melirik Putra. Tatapan matanya penuh konflik. Kadang ia menyayangi sampai matanya merah. Kadang ia memalingkan wajah seolah tidak sanggup. Ibu Ayu tetap rutin ke rumah sakit. Membawa bubur. Mencuci pakaian. Berdiskusi dengan dokter. Suatu sore ketika Putra sedang les, Bapak Budi tiba-tiba bertanya pada Ibu Ayu. "Kamu membenciku tidak?" Ia yang sedang mengupas pir terhenti. Beberapa saat kemudian baru menjawab. "Sudah lama membenci. Tapi sekarang mungkin terlalu lelah jadi tidak punya tenaga lagi." Bapak Budi tertawa pahit. "Kamu benar. Saya memang hidup buruk sekali. Membebankan semua masalah tidak punya anak padamu lalu." Ia berhenti. Matanya memerah. "Saya kira saya punya anak jadi saya melakukan itu." Ibu Ayu tidak menatapnya. Suaranya datar seperti menceritakan kisah orang lain. "Kalau Putra benar-benar anakmu, kamu tetap akan memberikan semua harta itu kepada ibu dan anak itu, kan?" Bapak Budi terdiam. Keheningan itu, "All of nine the scream," adalah jawabannya. Ibu Ayu mengangguk. "Lihat kan kamu tidak menyayangi saya. Kamu hanya merasa bersalah kalau ditipu orang saja." Kalimat itu lebih menyakitkan daripada semua teguran. Bapak Budi memalingkan wajah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa begitu rendah. Hari keempat setelah tes, Bapak Budi mulai melemah drastis. Dokter memanggil Ibu Ayu keluar secara terpisah. Kondisi mental pasien menurun drastis. Jika ada yang perlu disampaikan kepada keluarga, sebaiknya segera disiapkan. Ibu Ayu mendengar itu hanya mengangguk. Tidak menangis. Mungkin sudah banyak menangis selama bertahun-tahun jadi sekarang air matanya pun lelah. Sore itu, Putra mampir ke rumah sakit. Ia membawa sekantong jeruk. Begitu masuk sudah tersenyum. "Ayah, hari ini saya dapat 9 untuk pelajaran bahasa Indonesia." Bapak Budi mencoba tersenyum. "Baca untuk ayah." Putra menarik kursi dan duduk. Suaranya yang masih canggung, khas remaja terdengar di kamar pasien. Esai yang ia tulis tentang ayahnya. Ada bagian yang ia baca sampai tercekat. "Saya tidak tahu siapa ayah kandung saya. Tapi orang yang mengantar saya sekolah. Mengajari saya hidup jujur. Bagi saya, baru itu ayah sejati." Sampai membaca bagian itu, Putra sendiri pun terhenti. Mungkin ia menulisnya sudah lama. Bahkan sebelum tahu kebenarannya. Bapak Budi memalingkan wajah. Air matanya perlahan mengalir. Itu mungkin pertama kalinya dalam hidupnya ia mengerti bahwa ikatan keluarga tidak terletak pada ikatan darah. Malam itu, Maya datang. Tidak lagi terlihat rapi seperti sebelumnya. Wajahnya cekung. Matanya bengkak merah. Ia berdiri sangat lama di luar pintu lalu baru masuk. Suaranya gemetar. "Bapak Budi." Ia menatapnya sangat lama lalu hanya berkata satu kalimat. "Kamu pulang saja." Maya menangis. "Saya salah. Saya benar-benar menyayangi kamu." Ia memejamkan mata. Suaranya lemah tapi jelas. "Kalau menyayangi, tidak akan menipu orang seperti itu. Kita sampai di sini saja. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada kata-kata kasar. Karena terkadang akhir yang paling lembut justru yang paling menyakitkan." Maya menangis sangat lama lalu akhirnya pergi.
Sejak hari itu tidak kembali lagi. 3 hari kemudian, langit Surabaya diguyur hujan pertama musim itu. Bapak Budi semakin lemah. Hampir sepanjang hari memakai oksigen. Sekitar jam 5 sore, ia tiba-tiba menggenggam tangan Ibu Ayu. Tangannya yang kurus gemetar. "Ayu, saya berhutang banyak padamu." Ibu Ayu tidak bicara, hanya duduk di sampingnya. Ia melirik putra yang tertidur pulas di kursi. Tersenyum pelan. "Akhirnya rumah kita punya anak juga." Sebuah kalimat yang sangat pelan tapi membuat mata Ibu Ayu pedih. Bapak Budi berbalik menatapnya untuk terakhir kali. Suaranya terputus-putus. "Terima kasih karena tidak meninggalkan saya." Lalu dengan sangat pelan, "Saya minta maaf." Di luar jendela, hujan masih turun. Suara monitor detak jantung berlarut menjadi suara yang tipis dan teratur. Semuanya hening. Ibu Ayu duduk sangat lama di sampingnya. Tidak menjerit. Hanya diam-diam menarik selimut untuknya seperti kebiasaan. 32 tahun akhirnya berakhir. Pemakaman berlangsung sederhana. Tidak ramai. Tidak banyak orang. Yang mengejutkan banyak orang adalah putra berdiri di samping Ibu Ayu dari awal sampai akhir. Saat pemakaman, ayah diam-diam menopang Ibu Ayu. Berkata pelan, "Ibu pulang istirahat saja." Panggilan ibu kali ini sangat alami. Tidak lagi canggung. 3 bulan kemudian, Ibu Ayu masih tinggal di rumah lama. Toko jahit kecil masih berjalan. Yang berbeda adalah sekarang di rumah ada suara orang. Putra pindah untuk tinggal bersamanya agar lebih mudah pergi sekolah. Ia membantu memasak, memperbaiki listrik. Akhir pekan mengantar Ibu Ayu ke pasar. Suatu kali tetangga bertanya, "Anak siapa itu Mbak Ayu?" Ibu Ayu tersenyum sangat lembut. "Anak saya." Terkadang hidup mengambil sesuatu dari seseorang lalu menggantinya dengan cara lain. Bukan ikatan darah yang membentuk keluarga. Orang yang tetap berada di samping kita saat kita paling sakitlah yang sebenarnya keluarga. Dan mungkin di akhir hidupnya Bapak Budi juga telah mengerti satu hal. Yang paling berharga bukanlah rumah atau keturunan, melainkan orang yang tetap duduk di sampingnya saat tidak ada lagi yang bisa hilang. Para pendengar setia, hidup ini pasti akan melewati berbagai kehilangan, kegagalan, dan juga rasa sakit yang terasa tak termaafkan. Namun setelah semua itu, yang tersisa bukanlah uang atau menang kalah benar salah, melainkan cara kita telah hidup bersama dengan pengertian dan kebaikan. Orang yang tahu mencintai orang tua, menghargai orang di sampingnya, dan menjaga kejujuran, cepat atau lambat pasti akan menemukan kedamaian. Terima kasih telah mendengarkan. Jika Anda merasa kisah ini bermakna, silakan berlangganan dan ikuti terus saluran radio Kisah Senja, agar tidak ketinggalan kisah-kisah kemanusiaan selanjutnya.